Hai sahabat Dietela, kali ini Dietela ingin berbagi tips menyimpan bahan makanan segar supaya kualitasnya terjaga dan bisa lebih tahan lama. Setelah selesai berbelanja, kelompokkan dulu bahan makanan yang sudah kamu beli. Selanjutnya, kamu perlu alat-alat ini untuk menjaga kualitas dan mencegah kontaminasi silang. Yang pertama, ada wadah tertutup atau kedap udara. Bisa juga menggunakan tempat bekal ya. Yang penting dia bisa tertutup rapat. Wadah model ini cocok untuk menyimpan sayur, buah, ataupun bumbu-bumbu. Yang kedua adalah plastik klip kedap udara. Wadah ini bisa untuk membagi bahan makanan yang porsi awalnya besar untuk disimpan dengan porsi lebih kecil. Yang ketiga adalah plastik wrap. Nah, plastik ini berfungsi untuk menutup bagian atas wadah makanan. Contohnya ketika menyimpan sisa makanan seperti ini. Oke, kita lanjut lihat penyimpanan di freezer seperti apa. Suhu freezer yang minus membuatnya menjadi tempat yang baik untuk menyimpan daging-dagingan dan seafood agar bakteri pada bahan makanan menjadi tidak aktif dan kadar air makanan pun terjaga. Kamu perlu perhatikan juga ya cara menyimpan daging sebelum masuk freezer. Yang utama, hindari mencuci daging dengan air sebelum disimpan. Dan usahakan sudah diporsikan untuk sekali masak agar daging tidak bolak-balik keluar dari freezer. Selanjutnya, kita pindah ke bagian chiller atau bagian bawah dari kulkas. Mulai dari yang paling atas nih. Di sini bisa untuk menyimpan bumbu-bumbu masak yang sudah siap atau instan. Yang penting tertutup atau terbungkus rapat agar tidak membuat kulkas menjadi bau. Geser sedikit ke bawah adalah bagian tengah yang merupakan bagian terstabil suhunya sehingga direkomendasikan untuk menyimpan telur dan produk dairy seperti susu. Jangan menyimpan bahan makanan tersebut di pintu kulkas ya, karena pintu kulkas suhunya paling tidak stabil. Tapi, pintu kulkas masih bisa difungsikan loh, contohnya untuk menyimpan bumbu-bumbu seperti ini, ataupun minuman yang tidak terlalu butuh suhu yang stabil. Di bagian tengah kulkas juga bisa untuk menyimpan buah-buahan loh, baik buah utuh ataupun buah potong. Tapi nggak semua jenis buah bisa disimpan di dalam kulkas ya. Ada buah-buahan yang lebih cocok disimpan di suhu ruang seperti pisang, alpukat, dan juga tomat. Jadi sebaiknya buah jenis tersebut disimpan di suhu ruang ya. Kembali lagi ke dalam kulkas. Untuk menyimpan bumbu-bumbuan seperti cabai, baiknya pakaikan alas nih supaya tidak berair dan cepat busuk. Untuk bawang-bawangan utuh jangan disimpan di dalam kulkas ya. Terakhir adalah tempat penyimpanan untuk sayur. Sebelumnya ketahui dulu yuk cara menyimpan sayur. Jangan dicuci dengan air. Jadi setelah kamu beli cukup dibersihkan atau disiangi dan ditaruh menggunakan salah satu wadah penyimpanan yang sudah diinfokan di awal. Contohnya seperti ini. Beberapa sayur ditempatkan di dalam plastik klip dan ada juga yang dibalut dengan plastik wrap. Tempat penyimpanan sayur ini disebut crisper dan berfungsi untuk mempertahankan kelembapan sayur. Selanjutnya, kamu tahu nggak sih kalau ada bahan makanan yang dianjurkan disimpan di ruang gelap dan sejuk? Nah, ini dia, bawang-bawangan utuh, seperti ini, lalu umbi-umbian seperti kentang ataupun ubi, ya yang ini, dan yang terakhir adalah buah alpukat yang belum matang. Ya disimpan sampai nanti sudah matang. Kalau sudah matang, nanti baru kamu bisa taruh di atas meja makan. Oke deh, sampai sini dulu ya tips penyimpanan bahan makanan segar dari Dietala. Terakhir, jangan lupa juga untuk membersihkan kulkasmu setidaknya sekali dalam sebulan.